Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Alfian dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan paper yang telah saya buat, yaitu adalah peran AI dalam Knowledge Management Discovery yang mendukung pengelolaan pengetahuan dan pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang dan tantangan. Yang pertama itu adalah pengetahuan strategis. Jadi apa itu pengetahuan strategis? Pengetahuan strategis adalah kunci utama inovasi, efisiensi, kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya kita masuk ke masalah era digital. Lalu apa itu masalah era digital? Masalah era digital adalah organisasi yang dihadapkan pada information overload dan data yang berserakan. Yang ketiga, itu adalah silo pengetahuan. Apa itu silo pengetahuan? Silo pengetahuan adalah wawasan penting yang sering tersembunyi dan tidak terintegrasi antar divisi. Selanjutnya, ada proses manual. Apa itu proses manual? Proses manual adalah pencarian yang memakan waktu tinggi, memperlambat proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, solusi AI dalam knowledge management discovery. Dengan adanya AI, akan ada NLP dan ekstraksi. Apa itu? Ekstraksi otomatis untuk menemukan entitas, ringkasan, dan topik utama dari ribuan teks yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada machine learning. Apa itu machine learning? Itu adalah mengklasifikasi aset pengetahuan secara otomatis dan merekomendasikan dokumen yang paling relevan. Jadi udah lebih canggih kan semenjak adanya AI ini. Lalu ada juga pencarian semantik. Apa itu pencarian semantik? Pencarian semantik itu menemukan informasi berdasarkan pemahaman makna dan konteks utuh. Jadi tidak lagi sekedar pencocokan kata kunci. Selanjutnya kita masuk ke framework knowledge management berbasis AI. Yang pertama itu ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu mengidentifikasi data terstruktur dan laporan historis. Lalu selanjutnya yang kedua ada persiapan data. Ini itu untuk membersihkan dan menstandarisasi format informasi. Selanjutnya ada pemrosesan AI. Ini itu menerapkan NLP, yaitu NLP, terus ada machine learning dan juga ada knowledge graphs. Lalu yang keempat ada penemuan insight. Ini mengidentifikasi pola tren baru dan akar permasalahan. Selanjutnya ada validasi manusia. Ini yang memastikan akurasi teknis dan etika human in the loop. Selanjutnya yang keenam ada aplikasi pengetahuan. Ini memanfaatkan wawasan untuk optimalisasi operasional. Jadi ini adalah berikut adalah 6 framework dari knowledge management berbasis AI. Selanjutnya kita masuk ke transformasi tahapan ke knowledge management. Di sini yang ada akuisisi, ini adalah otomatisasi, akuisisi, dokumen laporan, dan dokumentasi eksplisit secara efisien. Jadi dengan adanya akuisisi ini, laporan dan dokumen yang eksplisit itu akan lebih efisien. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu adalah pengkategorian relasional secara dinamis menggunakan peta knowledge graph. Nah, itu di situ ada peta-petanya, itu adalah peta knowledge graph. Jadi grafik knowledge manajemennya. Selanjutnya ada pencarian. Ini adalah sistem rekomendasi proaktif, asisten cerdas, dan interaksi chatbot natural. Nah, itu kayak ya kalau misalnya kita buka WA, kadang ada WA chatbot, sekarang kan ada gitu-gitu kan. Jadi pencariannya ya lebih mudah lah. Selanjutnya, dukungan keputusan. Jadi AI ini menganalisis data organisasi dalam skala besar untuk mengidentifikasi tren dan mendeteksi resiko yang tidak terlihat secara manual. Hasil analisis ini disajikan sebagai wawasan terstruktur yang memungkinkan manajer untuk memutuskan kebijakan yang lebih cepat dan akurat
yang berbasis bukti nyata. Jadi, dengan adanya AI ini, itu sangat membantu dalam perusahaan untuk mengambil keputusan. Karena perusahaan tidak lagi mengambil keputusan cuman berdasarkan logika atau berdasarkan manual, tapi kan sekarang pengambilan keputusan itu udah bisa otomatis, udah bisa ngelihat grafik, kita bisa ngelihat grafik, terus juga pola perilakunya udah bisa kedetek sama teknologi sekarang ini. Lanjutnya kita masuk ke manfaat versus tantangan AI. Sini ada manfaat implementasi. Yang pertama itu efisiensi luar biasa pada waktu pencarian dan pemrosesan data. Selanjutnya yang kedua, aksesibilitas pengetahuan lintas departemen tanpa penghambatan silo. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan kualitas rasionalitas pengambilan keputusan. Yang seperti tadi saya katakan, jadi untuk pengambilan keputusan sekarang itu kualitasnya udah meningkat semenjak adanya AI ini. Lalu juga mendukung budaya pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Itu untuk manfaat implementasinya. Lalu ada juga tantangan dan resikonya juga. Yang pertama itu ketergantungan tinggi terhadap kualitas dan kebersihan data awal. Jadi kita sekarang udah mulai ketergantungan lebih tinggi terhadap kualitas dan juga kebersihannya. Lalu ada juga resiko bias algoritmik bawaan dari data masa lalu. Lalu ada juga ancaman kompleksitas terkait privasi dan keamanan data internal. Nah, lalu yang terakhir ada resistensi penggunaan dan urgensi pengawasan berkelanjutan, human oversight. Begitu. Jadi itu untuk tantangan dan risikonya. Selanjutnya kita masuk ke knowledge management tradisional versus AI knowledge management. Yang yang pertama ini ada aspek komparasinya, itu adalah mekanisme pencarian, klasifikasi pengetahuan, penemuan wawasan, kelemahan dan batasan. Selanjutnya ada knowledge management tradisional. Ini ada keterbatasan pada kecocokan kata kunci, ada hierarki folder kaku secara manual, ada juga bergantung pada interpretasi analitis manusia, lalu ada juga sangat memakan waktu, sering terfragmentasi. Lalu selanjutnya ada knowledge management berbasis AI, yaitu ada pencarian semantik dan percakapan natural, lalu ada pengelompokan dan tagging otomatis, lalu ada pengenalan pola, tren, dan data mining ekstensif. Lalu juga ada resiko halusinasi data dan butuh tata kelola ketat. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Jadi sebenarnya ini adalah begini. Jadi aspek komparasi ini itu adalah mekanisme pencarian. Nah, contohnya knowledge management tradisional itu terbatas pada kecocokan kata kuncinya. Sedangkan kalau knowledge management berbasis cakapan yang natural. Lalu ada juga klasifikasi pengetahuan. Knowledge management tradisional ini hierarki foldernya kaku secara manual. Nah, sedangkan berbasis AI itu pengelompokannya udah otomatis, udah clustering, udah tinggal tagging gitu. Lalu ada penemuan wawasan. Ini itu untuk yang tradisional itu bergantung pada interpretasi analisis manusia. Sedangkan yang berbasis AI itu pengenalan pola, tren, data mining yang ekstensif begitu. Sekarang udah lebih canggih kan karena kan. Habis itu ada juga kelemahan dan batasan. Nah, knowledge management tradisional itu sangat memakan waktu dan sering banget terfragmentasi. Nah, sedangkan yang berbasis AI, resikonya itu halusinasi data dan butuh tata kelola ketat. Begitu. Kita next. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah AI itu memegang peranan strategis dalam mengubah manajemen pengetahuan konvensional menjadi sebuah sistem cerdas. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi absolut antara teknologi, manusia, proses, dan juga tata kelola. Jadi begitu, kurang lebihnya begitu aja untuk presentasi dari paper yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.